Shalom, Jemaat Getsemani Lansot dari kolom 1 sampai kolom 21 yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghampiri Tuhan dalam ibadah evangelisasi pada malam hari ini. Dan saya undang kita semua untuk berdiri. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Ibadah evangelisasi Jemaat Gemim Getsemani Lansut Sarongsong dari kolom 1 sampai 21 saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat nomor 13 ayat 4. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 51 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 51 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Jika kita membuka Alkitab, mari kita mengungkapkan ini dengan suara kedengaran. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku
maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita menyanyi NNBT nomor 34 ayat 1. Tuhanlah perlindunganku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pelita hidup kami, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kami akan membuka Alkitab, membacanya, merenungkan dan menimba bekal dari firman-Mu. Dalam nama Yesus firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada ibadah evangelisasi malam hari ini adalah bagian pembacaan kita untuk minggu ini dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan adalah kesempatan istimewa yang diberikan Tuhan
kepada setiap orang percaya. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi, atau firman Tuhan yang kita baca di sepanjang minggu ini, menyadarkan kita bahwa melayani Tuhan bukan hanya sebatas memberitakan Injil. Melayani Tuhan bukan hanya sebatas berkhotbah atau mengajar, seperti yang dilakukan oleh pemberita Injil, oleh evangelis, guru agama, pendeta, syamaz, atau penatua. Tetapi ketika setiap orang memberi dari perolehannya untuk menopang pekerjaan pemberitaan Injil, untuk menjadi diakonia bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang miskin, seperti orang-orang Kristen di Yerusalem di masa Paulus bekerja, maka itulah juga pelayanan. Saudara-saudara, apa dasar atau landasan orang percaya dalam memberi? Apa dasar kita untuk bermurah hati? Atau apa motivasi kita untuk memberi, termasuk memberi persembahan? Dasarnya adalah apa yang telah Allah berikan kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Mendapat bagian dalam karya selamat Allah melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus adalah alasan utama bagi orang percaya, alasan utama bagi kita dalam melayani, dalam memberi persembahan, dalam menyatakan kemurahan hati, juga bagi sesama yang membutuhkan. Pengamatan dan pengalaman hidup kita mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah mendesain seluruh ciptaannya dengan prinsip memberi. Terlebih lagi kita manusia sebagai citra atau gambar Allah. Contohnya, langit memberi hujan, dan pada gilirannya laut pun menguap dan memberi air kepada langit. Begitu seterusnya. Yang menabur atau yang menanam akan menuai, yang memberi akan diberi, yang memberkati akan diberkati. Itu pengalaman iman kita. Tuhan juga mendesain orang percaya dengan prinsip memberi. Bahkan Tuhan Yesus meneladankan kemurahan hatinya bagi orang-orang yang haus kebenaran, bagi mereka yang sakit, yang lapar, dan sebagainya. Gereja di sepanjang perjalanannya mewariskan pengajaran bahwa memberi adalah ibadah, memberi adalah penyembahan kepada Allah, sebagai salah satu bentuk pernyataan syukur gereja atas perbuatan-perbuatan penyelamatan Allah bagi umatnya. Dan bagi Paulus, memberi itu harus teratur dan dipersiapkan. Paulus menyatakan, setiap hari pertama, tiap minggu, itu berarti persembahan harus dipersiapkan. Bahkan persembahan itu harus teratur diberikan. Dan setiap orang mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan melalui pemberian persembahan. Paulus menuliskan, hendaklah masing-masing. Itu berarti setiap orang mendapat kesempatan untuk melayani. Bahkan pemberian setiap orang sesuai dengan perolehan, sesuai dengan kemampuan. Paulus katakan, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi kita memberi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi bukan soal kaya atau miskin, tetapi mau atau tidak mau. Orang bijak mengatakan bahwa hidup ini seperti sumur. Airnya menjadi segar ketika ditimba, namun akan membusuk ketika disimpan. Seperti pisau akan tajam bila digunakan, namun akan tumpul dan berkarat jika tidak dipakai.
Hidup ini seperti aki, akan awet jika mesin dihidupkan, namun akan cepat rusak jika mesin dibiarkan mati. Adapun orang berkata, memberi itu investasi, bukan hanya untuk hidup sekarang, tetapi juga untuk kehidupan kita nanti ketika Tuhan datang kembali. Pemberian kita di setiap ibadah, kita tahu diperuntukkan bagi pembiayaan pekerjaan pelayanan, pembiayaan program gereja, biaya hidup para pekerja gereja, diakonia untuk yang sakit, untuk yang susah, untuk yang berduka dan sebagainya. Seperti pada saat ini, pemberian persembahan kita juga digunakan untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19. Maka saudara-saudaraku, bersyukurlah untuk kehidupan, bersyukurlah untuk keselamatan dan semua yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan selama ada kesempatan memberi, berilah. Selama ada kesempatan berbagi, bagikanlah. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Itu dapat kita baca dalam pengkhotbah 11 ayat 1. Saudara-saudaraku, berkat dan anugerah Tuhan itu cuma-cuma diberikan kepada kita. Maka jadilah pribadi-pribadi yang murah hati sebagai pelayanan kita kepada Tuhan Yesus yang telah lebih dulu melayani kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh rasa syukur, mari kita memberi persembahan sambil menyanyi NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, di mana kita juga akan mendoakan mereka yang sakit, yang sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu kami boleh beribadah evangelisasi malam hari ini sebagai jemaat Getsemani Lansot dari kolom 1 sampai kolom 21. Kami terus bermohon penyertaan-Mu atas hidup kami, pribadi, keluarga lepas keluarga, tetapi juga sebagai satu persekutuan jemaat Getsemani Lansot. Penghayatan kami akan besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya selalu mendorong kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalamnya kesediaan berbagi dengan mereka yang membutuhkan, juga di tengah-tengah situasi bergumul karena pandemi COVID-19. Terimalah persembahan syukur kami dalam ibadah ini Tuhan, dan berkatilah seluruh pelayan khusus dan anggota jemaat Getsemani Lansot Sarongsong
dari kolom 1 sampai kolom 21. Hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencaharian, serta studi dan rencana-rencana ke depan anak-anak kami. Tuhan campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Lindungilah kami dari petaka dan kesakitan, juga COVID-19. Sembuhkanlah yang sakit, juga yang terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Kali, Rifano Karundeng, Bapak Christian Tarore, Reynaldo Sunda, Daryl Mandey, Bapak Yoce Tarore, Bapak Heri Lasut, Ariel Runturambi, dan Shalomita Manengke. Di tempat di rumah sakit di mana mereka sementara dirawat, Tuhan sembuhkanlah mereka, karuniakanlah mereka kekuatan untuk melawan sakit yang mereka alami. Berikan mereka iman yang kuat dan damai sejahtera-Mu, sambil memberkati segala upaya dan pelayanan para medis, bahkan tempat-tempat di mana mereka dirawat, dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi doa dan harapan mereka, tapi juga keluarga yang menopang dan bergumul bersama, menemani. Tuhan beri mereka sehat kuat, Tuhan beri mereka sukacita, tapi juga iman yang kuat, doa-doa yang tekun kepada Tuhan untuk kesembuhan anggota-anggota keluarga mereka. Juga mereka yang sedang dalam pemulihan di rumah masing-masing, Ibu Naomi Mongan, Mario Bororing, Bapak Noldi Langi, Bapak Hans Mandagi, Bapak Lendi Wangat, Bapak Ferry Poneke, Ibu Marijo Wenur, tapi juga Bu Reni Mandagi Lontok, serta mereka yang sementara diisolasi, bahkan melakukan isolasi mandiri. Tuhan, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu kiranya menjadi bagian mereka. Di tengah-tengah ketidakberdayaan dan kelemahan tubuh yang mereka alami, Engkau akan tambahkan kekuatan dalam jiwa mereka. Bahkan jika Engkau berkenan, Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau karuniakan apa yang mereka rindukan dan harapkan di saat-saat sekarang ini, sambil memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan semua yang mereka gunakan, diberkati, dikuduskan kiranya oleh Tuhan. Karuniakanlah hikmat dan kemampuan bagi pemerintah kami, mulai dari pemerintah dan perangkat yang ada di Kelurahan Lansot, Bu Heni Sunda Bororing selaku lurah, dan semua perangkat, sampai wali kota dan wakil wali kota, Tomohon dan jajarannya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan jajarannya, sampai Presiden Republik Indonesia dan wakil serta jajarannya, Presiden Joko Widodo dan para menteri, dan semua yang berupaya membantu pemerintah dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, juga gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan, tolonglah, Engkau pulihkanlah bangsa kami, Engkau pulihkanlah setiap pribadi kami. Kepadamu kami selalu berharap. Biarlah Engkau yang akan menolong kami untuk menjalani aktivitas di era new normal ini dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh himbauan pemerintah. Bahkan gereja masih Injili di Minahasa, Tuhan berkati.
sampai jemaat Getsemani Langsung Sarongsong, para syamas, para penatua, guru agama, para pendeta serta perangkat pelayanan. Tuhan semangati, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan beri sukacita menjalani hidup. Bahkan kami akan saling bertolong-tolongan menanggung beban, juga di tengah-tengah situasi bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Berikanlah keamanan bagi kota, bagi kelurahan kami, tapi juga berikanlah kesuburan bagi tanah yang dikelola, agar kami memperoleh kecukupan dalam segenap kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan semangati kami untuk terus mengelola talenta yang Tuhan berikan, supaya kami tidak kekurangan, tapi kami selalu berkecukupan dalam segala hal. Keluarga Lontok Mandagi yang selalu memberi fasilitas mereka untuk pelayanan, Tuhan berkati. Bahkan semua yang mengambil bagian dalam peribadatan ini, pemain musik, Kantoria, Saudara Sem, tapi juga Syamas Kolom 8 yang ada dalam ibadah di rumah gereja ini, Tuhan berkati. Bahkan pegawai dan kostor, Tuhan senantiasa pelihara, beri sukacita dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan Tuhan kepada mereka. Bahkan rumah gereja ini dikuduskan untuk dipakai senantiasa menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Sambutlah syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar gereja berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan nyanyian penutup dalam ibadah ini, kendati hidupku tentram dan senang. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah evangelisasi pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Terima kasih.